Perkenalkan, nama saya Angelina Simenulang dengan NIM B1A1211090 dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila pada bab 9. Secara etimologis atau secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah. Dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang lebih dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government from the people, by the people, and for the people. Dalam era modern sekarang ini, demokrasi langsung terasa sulit untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk yang berkembang begitu pesat, luas wilayah yang luas, serta kepentingan individu, serta negara yang semakin kompleks. Yang semuanya itu adalah merupakan sebagian dari kendala dalam penerapan demokrasi secara langsung. Oleh sebab itulah, maka demokrasi tidak langsung masih menjadi alternatif yang tidak terhindarkan. Dalam pelaksanaannya, agar tetap memegang kedaulatan tertinggi, maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Akan tetapi pada prinsipnya, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Hingga sejak itulah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan mulai dikenal oleh masyarakat. Bagi negara-negara modern, ada beberapa alasan mengapa mereka menerapkan demokrasi tidak langsung di negaranya. Di antara lain, 1. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak memungkinkan. 2. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. Di Indonesia, di mana proses perjalanan demokrasi yang sering menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri, terjadilah ketimpangan antara wakil-wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, bahkan dalam beberapa hal keduanya dapat berbahaya. Kekuatan dari luar masih melakukan campur tangan dan memaksakan dengan kekerasan untuk tercapainya kompromi atau mufakat, dan demi kepentingannya penguasa masih melakukan pemaksaan. Pengertian demokrasi secara terminologis. Menurut Harshoj, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya sendiri dari paksaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Yang kedua itu dari Henry B. Mayo, yang berarti demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dikuasai secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Yang ketiga, International Commission of Jurists. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, tidak bersifat otoritarian dan tidak totalitarian, sehingga sangat cocok dijadikan dasar negara yang mendukung demokratisasi, seperti negara Indonesia, dan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sangatlah sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian 3 hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, government of the people, pemerintahan oleh rakyat, government by the people, dan pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Hal tersebut seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, bahwa demokrasi itulah adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, pemerintahan oleh rakyat itu sendiri dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat. Wakil-wakil inilah yang memilih dan menentukan pemerintah yang akan menyelenggarakan negara, sekaligus mengawasinya. Jadi, rakyat secara tidak langsung melalui wakilnya membentuk pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Inilah yang disebut dengan demokrasi tidak langsung.
Dalam perkembangannya, pemerintahan Indonesia paling tidak ada dua macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1965. Pada awalnya, bahwa makna sesungguhnya dari demokrasi terpimpin adalah pemerintahan yang dipimpin atau dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Dalam arti sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perlu dipahami bahwa unsur utama dari demokrasi di Indonesia yang didasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah, yang bersumber dari sila keempat Pancasila. Dan inti yang terkandung dalam musyawarah adalah win-win solution, yang artinya dengan prinsip musyawarah diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Sementara konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia ini adalah merupakan salah satu bentuk dari teori demokrasi konsensus. Demokrasi yang kedua adalah demokrasi Pancasila yang berlaku pada 1966 sampai 1998. Maksud dari demokrasi Pancasila adalah paham yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Paham ini dimaksudkan sebagai pengganti dari demokrasi terpimpin yang terbukti telah gagal dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Unsur-unsur demokrasi Pancasila pada umumnya adalah: satu, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat; yang kedua, demokrasi berdasarkan kepentingan umum; yang ketiga, demokrasi menampilkan sosok negara hukum; yang keempat, demokrasi menggunakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya; yang kelima, demokrasi Pancasila mengakui hak asasi warga negaranya; yang keenam, demokrasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.